few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtala Sana dengan NIM 2530103249. Saya dipanggil Indra Putra dengan NIM 253010310038. Saya Isya dengan NIM 2530103219. Kami dari kelompok 7 yang berjudul Sumber Daya Pendukung Manajemen Kurikulum dengan mata kuliah Manajemen Kurikulum. Dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendahuluan, latar belakang adalah pendidikan berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang berilmu dan berkarakter. Yang kedua ada peran kurikulum, yaitu sebagai pedoman strategis proses pembelajaran yang mencakup tujuan, metode, dan evaluasi. Yang ketiga ada urgensi manajemen, yaitu keberhasilan kurikulum sangat tergantung pada ketersediaan dan kualitas sumber daya pendukung. Yang selanjutnya ada definisi dan komponen utama. Pengertian kurikulum yaitu seperangkat sarana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, tahan pelajaran, dan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. 4 komponen pendukung, yaitu manajemen kurikulum secara umum didukung oleh 4 pilar utama, yaitu manajemen kesiswaan, manajemen personalis, manajemen keuangan, serta manajemen sarana dan prasarana. Selanjutnya ada konsep sumber daya 6M, yaitu dalam manajemen kurikulum sumber daya diklasifikasikan ke dalam kategori 6. Selanjutnya ada konsep sumber daya 6M. Dalam manajemen kurikulum, sumber daya diklasifikasikan ke dalam kategori 6M yang diadaptasi dari teori organisasi. Yang pertama ada man atau manusia, tenaga pendidik, kependidikan, dan siswa. Yang kedua ada money atau uang, ketersediaan dana untuk operasional dan pembangunan sekolah. Yang ketiga ada materials atau bahan, materi atau bahan ajar yang digunakan. Yang keempat ada mesin, yaitu peralatan dan fasilitas teknologi pendukung. Yang kelima ada market atau pasar, masyarakat atau lingkungan sebagai sarana dan pendidikan. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM sebagai pilar utama. Pertama, guru sebagai implementer, yaitu ujung tombak keberhasilan kurikulum yang harus memiliki kompetensi pedagogik, profesional, dan kepribadian dan sosial. Kedua, ada kepala sekolah sebagai manajer, bertanggung jawab memimpin, memotivasi, dan mengordinasikan seluruh komponen sekolah dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, ada tenaga kependidikan, meliputi pengawas atau supervisi, staf tata usaha atau administrasi, perpustakaan, sumber belajar, dan laboratorium sebagai kesiapan alat praktikum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip pengelolaan sumber daya. Agar manajemen kurikulum berjalan efektif, pengelolaan sumber daya harus memegang prinsip yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Penggunaan sumber daya secara hemat namun tetap mencapai tujuan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas, keterbukaan dalam pengelolaan dan tanggung jawab pada pemangku kepentingan. Yang ketiga, keberlanjutan, berorientasi pada pengembangan jangka panjang. Faktor pendukung keberhasilan implementasi. Selain sumber daya manusia, terdapat faktor lingkungan dan teknis yang menentukan keberhasilan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemanfaatan sumber belajar, memanfaatkan lingkungan sekitar seperti masyarakat, desa, lingkungan fisik, serta bahan alam atau sisa industri. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran, alat untuk memperjelas pesan, mengatasi keterbatasan ruang atau waktu, dan merangsang kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, faktor eksternal, meliputi dukungan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Sarana, prasarana, dan pembiayaan. Sarana dan prasarana meliputi ruang belajar, perpustakaan, dan laboratorium, serta kantor, UKS, dan tempat parkir. Pembiayaan, manajemen dituntut untuk mampu menghimpun dana dan mengalokasikannya secara tepat agar tujuan lembaga tercapai secara efisien. Paradigma baru sumber belajar. Pergeseran peran. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, melainkan penyedia fasilitas belajar bagi siswa.
Learning resource by design. Sumber belajar yang sengaja dirancang khusus untuk instruksional formal. Learning resource by utilization. Memanfaatkan lingkungan sekitar seperti museum, pasar, dan tokoh masyarakat. Media pembelajaran sebagai wadah pesan. 1. Kegunaan memperjelas pesan agar tidak bervaliditas dan mengatasi keterbatasan ruang serta waktu. 2. Kriteria pemilihan harus tepat dengan tujuan pembelajaran sesuai taraf berpikir siswa dan tersedia lokasi waktu. 3. Fungsi stimulasi media penting untuk merangsang kegiatan belajar dan memberikan persepsi yang sama. Strategis dan model pembelajaran. 1. Pendekatan guru menurunkan strategis pembelajaran langsung deduktif atau ekspositori. 2. Pendekatan siswa menurunkan strategi dan pembelajaran induktif. 3. Strategis pengelolaan mencangkup penjadwalan, pencatatan kemajuan belajar, dan mengelola motivasi siswa. Manajemen pembiayaan dan sarana fisik. 1. Pembiayaan pendidikan mencakup kemampuan dan lokasi dana secara akuntabel. 2. Prasarana langsung, ruang belajar, perpustakaan, dan laboratorium yang mendukung KBM secara langsung. 3. Prasarana penunjang, kantor, UKS, kantin, dan lahan parkir yang mendukung kelancaran ekonomi sekolah. 3. Perawatan preventif, tindakan periodi dan terencana untuk menjaga fungsional fasilitas sekolah.